Terima kasih, Pada Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dengan tema program pencegahan dan penanggulangan anemi, sebelum saya menyampaikan materi, saya akan sampaikan dulu biodata saya, karena ini yang diminta oleh panitia. Nama Mamat Syahruni, SP. Materi kita adalah program pencegahan dan penanggulangan anemi. Sebelum kita sampai kepada program apa saja yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan endemi ini, ada baiknya kita kenal dulu, walaupun sekilas, tentang latar belakang maupun apa itu anemia. Ya. Mungkin teman-teman peserta, anak-anak SMP, remaja-remaja SMP, SMA, sebagian sudah ada yang tahu apa itu anemi, mungkin sebagian juga masih ada yang belum, ya. Outline kita ada sekitar 3 yang kita bicarakan pada hari ini. Yang pertama tentang mengapa pencegahan dan penanggulangan anemi pada remaja itu penting. Kemudian kita akan sampaikan juga tentang sekilas anemia. Dan yang terakhir adalah intinya, yaitu program pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi anemia pada remaja putri. Tadi sudah disampaikan Bapak Kepala Dinas maupun Bapak Ketua Panitia bahwa permasalahan gizi di Indonesia ini bukan lagi double burden, bukan cuma masalah gizi ganda, tapi sudah triple burden. Yang pertama adalah masalah yang kita alami, kekurangan gizi makro. Ini sudah sejak lama. Yang sekarang lagi rame, lagi hot dibicarakan adalah masalah stunting. Tapi sebenarnya bukan cuma stunting. Yang sudah dikenal lebih dulu adalah wasting atau gizi buruk. Kemudian masalah yang kedua adalah kelebihan gizi makro. Jadi anak-anak remaja yang menderita obesitas saat ini sudah semakin tinggi jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kekurangan gizi makro. Salah satu contoh utama kekurangan gizi makro ini adalah anemia ini. Baik pada ibu hamil maupun pada remaja putri. Ada 32% ya, dari remaja putri berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 yang menderita anemi ini. Atau dari 10 orang itu 3-4 orang. Dan menurut WHO, anemi ini juga masuk dalam 10 masalah kesehatan di dunia, ya, 10 utama, masalah utama kesehatan di dunia. Sehingga atas dasar inilah kegiatan yang ditujukan untuk remaja untuk penanggulangan anemi itu dirasakan penting. Apalagi kalau kita lihat dampaknya. Dampak anemi ini yang pertama adalah penurunan imunitas. Nah, saat ini di musim pandemi ini, imunitas yang tinggi, imunitas yang baik itu sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk mencegah masuknya COVID, ya. Jadi salah satu hal yang penting termasuk saat ini kita di masa pandemi. Kemudian menurunkan konsentrasi dan prestasi belajar, jelas pada anak-anak sekolah, karena anemi ini salah satu gejalanya adalah mudah lelah, mudah mengantuk, tidak bisa berkonsentrasi, sehingga prestasi belajar siswa bisa menurun. Kemudian juga menurunkan kebugaran fisik. Jadi pada para olahragawan itu jarang yang menderita anemi. Ya, kalau mereka menderita anemi, sudah pasti prestasi mereka, produktivitas mereka itu akan kurang. Pada pekerja juga, kemudian pada bangsa, daya saing kita di tingkat internasional nanti menjadi rendah. Pada remaja yang di usia remaja itu sudah menikah, kemungkinan besar jika menderita anemi adalah
akan melahirkan bayi yang prematur atau telat keawalan, terlalu cepat. Kemudian berat badannya akhirnya rendah dan tinggi atau panjang badannya itu pendek, stunting ya. Dan meningkatkan resiko kesakitan atau kematian. Itu dampak dari anemi. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, karena kita cepat saja. Apa itu anemi? Kita mengenal anemi. Ya. Jadi menurut WHO, anemi itu merupakan suatu kondisi di mana konsentrasi hemoglobin atau sel darah merah itu di bawah normal. Jadi hemoglobin ini salah satu fungsinya adalah membawa oksigen. Ya. Dan bersama darah itu dia dialirkan ke seluruh organ tubuh, ke sel-sel tubuh, ke jaringan, sehingga kalau kekurangan maka semua sel-sel tubuh ini akan terdampak ya. Yang paling sering diderita oleh remaja, termasuk oleh ibu hamil adalah jenis anemi kekurangan zat besi ya. Jadi ada banyak jenis anemi, sebenarnya ada sekitar 400-an. Kalau di 300-an lebih kalau nggak salah. Kemudian kalau diklasifikasikan itu ada beberapa 10 jenis, tergantung cara mengklasifikasikannya. Cuman yang paling banyak diderita adalah anemia defisiensi zat besi ini. Jadi kita fokus pada hari ini membahas tentang anemi defisiensi zat besi ya. Kemudian selanjutnya ini klasifikasinya. Jadi klasifikasinya itu didasarkan pada kadar hemoglobin dalam darah ya, gram per desiliter. Pada anak remaja, di sini anak usia 12 sampai 14 tahun, dikatakan anemi ringan jika kadar hemoglobinnya antara 11 sampai 11,9. Kemudian anemi sedang jika kadar Hb-nya tadi 8 sampai 10,9. Kemudian dikatakan berat jika kadar Hb-nya udah di bawah dari 8 gram per desiliter. Jadi pada perempuan, pada ibu hamil itu di bawah 7. Ya. Apa saja tanda dan gejala anemi? Yang paling sering kita ketahui itu adalah mudah lelah, ya, mudah ngantuk tanpa sebab. Ini dari pendapatnya Natalia pada tahun 2015 yang dia tulis. Tanda dan gejala anemi itu yang pertama kulit pucat, kemudian detak jantung itu lebih cepat, ya, meningkat. Pernapasan terganggu atau mengalami sesak napas, kemudian mudah lelah, sering merasa sakit kepala dan pusing hingga pingsan. Kemudian siklus menstruasi tidak teratur, nyeri dan bengkak pada lidah, kulit mata dan mulut berwarna kuning, kemudian bagian limpa itu membesar, dan proses penyembuhan luka itu akan terganggu, jadi lambat sembuhnya. Penyebab anemi, menurut Andriani dan Wirya Atmaji pada tahun 2013 dalam penelitiannya, faktor yang mendorong terjadinya anemi ini adalah penyakit infeksi kronis, ya, yang langsung ditemukan pada saat penelitian, kemudian haid yang berlebihan, pendarahan akibat kecelakaan karena banyak sekali darah yang keluar, jumlah makanan atau penyerapan dari makanan yang mengandung zat besi, vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, dan mineral tembaga itu buruk. Ya, sudahlah konsumsinya sedikit, penyerapannya juga terganggu. Ini sebagai faktor pendorong. Sedangkan menurut Arisman, ini sebenarnya sih pengelompokannya saja. Ada 3 ya, jadi kehilangan darah secara kronis, kemudian asupan zat besi dan penyerapannya yang tidak adekuat, peningkatan kebutuhan asupan zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Ya, 3 hal ini yang menyebabkan terjadinya anemi.
Kemudian salah satu sebab yang lain, sebab tidak langsungnya, adalah pengetahuan tentang anemi yang masih kurang. Oleh karena itu, kami, Persagi Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian juga di pusat, itu mengangkat tema dan melaksanakan webinar ini. Salah satunya tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan siswa remaja SMA dan SMP, pengetahuan tentang anemi itu 3,3 kali lebih kecil. Atau kalau yang tidak mengetahui itu 3,3 kali lebih beresiko ya dibandingkan yang mengetahui. Jadi remaja yang tidak mengetahui tentang anemi itu 3,3 kali itu kemungkinannya lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang memiliki pengetahuan tentang anemi yang baik. Ini dari hasil penelitian. Ya. Kemudian bagaimana mencegah dan mengobati anemi? Yang pertama tentu saja karena masalahnya adalah kekurangan zat besi. Jadi salah satu cara mencegah dan mengobatinya adalah dengan meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung zat besi dan bahan makanan hewani atau nabati. Nanti ini akan dibahas pada materi selanjutnya tentang gizi seimbang ya, atau juga nanti tentang mikronutrien. Jadi nanti narasumber selanjutnya akan membahas ini secara mendalam. Kemudian yang kedua, menghindari konsumsi zat yang dapat menghambat penyerapan zat besi secara bersamaan. Jadi kalau kita mengkonsumsi bahan makanan sumber zat besi, sebaiknya kita jangan mengkonsumsi atau menunda dulu mengkonsumsi zat-zat yang bisa menghambat penyerapan Fe. Itu diantaranya adalah teh, kopi, dan susu yang dari hewani. Jadi sebaiknya jangan bersamaan ya. Jadi jangan minum tablet tambah darah dengan air teh. Atau jangan minum tablet tambah darah dengan susu karena akan sia-sia nanti. Kemudian menambah masukan zat besi dengan minum tablet tambah darah. Sebenarnya kalau kita cukup, remaja putri cukup mengkonsumsi makanan dengan diet seimbang, dia tidak perlu sebenarnya suplemen. Namun kebanyakan remaja putri, kemudian ibu-ibu hamil, pekerja wanita, itu kalau hanya dari asupan sehari-hari itu masih kurang. Sehingga perlu menambah dengan meminum suplemen tablet tambah darah ini. Ya. Kalau untuk ibu hamil itu minimal mereka harus meminum sebanyak 90 tablet ya selama kehamilannya. Sedangkan untuk remaja putri itu meminumnya pada saat seminggu ya, 1 minggu di masa haid saja dalam sepanjang tahun dia sekolah. Kemudian meningkatkan konsumsi sayur dan buah. Ini karena di sini banyak mengandung vitamin C dan zat besi ya. Kemudian mengobati penyakit yang menyebabkan atau memperberat anemia. Jadi kalau menderita penyakit kronis atau menderita penyakit yang lain, maka penyakitnya harus disembuhkan dulu. Kemudian mengobatinya lagi itu dengan cara transfusi darah. Ini biasanya untuk yang kehilangan darah yang banyak. Jadi pengobatannya melalui transfusi darah. Itu cenapa ini intinya namanya yang materi kita pada hari ini adalah tentang program pencegahan dan penanggulangan anemianya. Jadi pemerintah mentargetkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional itu 2024 itu ada 20% anemia pada remaja. Jadi diturunkan menjadi 20% ya. Dari tadi sekitar 30%-an menjadi 20%. Nah, program yang dilaksanakan itu ada 4 yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yang pertama, sosialisasi atau pelaksanaan dari pedoman gizi seimbang. Ya. Jadi diharapkan nanti semuanya, mulai dari berbagai kelompok umur itu menerapkan gizi seimbang dalam pola makannya. Kemudian yang kedua, disertai dengan
pemberian suplemen tambah darah untuk kelompok-kelompok tertentu. Kelompok-kelompok ini diantaranya adalah kelompok remaja yang diberikan di sekolah, kemudian kelompok ibu hamil, dan kelompok pekerja perempuan. Ya. Kemudian yang ketiga, melalui fortifikasi pangan. Fortifikasi pangan ini penambahan zat-zat tertentu, zat besi, contohnya di sini, pada umpamanya salah satunya adalah tepung terigu. Jadi yang bisa melakukan ini adalah pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar. Sebenarnya kita juga bisa melakukan fortifikasi ini dengan skala rumah tangga, itu ada yang dijual berupa bubuk-bubuk vitamin dan mineral. Kalau dulu ada yang namanya apa itu? Bubuk apa? Bubuk yang dibagikan di puskesmas? Taburia ya, ada taburia. Kemudian yang keempat, programnya adalah pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi. Salah satunya kegiatan yang kami selenggarakan hari ini, ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam rangka pengembangan media komunikasi, informasi, dan edukasi. Ini pedoman gizi seimbang. Jadi pedoman gizi seimbang ini ada 10 ya. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi pangan, manis, asin, dan berlemak. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang manis, yang asin, dan yang berlemak. Karena ini akan memicu nanti terjadinya penyakit tidak menular. Kemudian lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya. Kemudian yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Apalagi di saat pandemi saat ini. Ya. Biasakan sarapan pagi, tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Air putih ya. Jadi bukan air sirup, bukan air jus, bukan yang lain-lain, tapi air putih. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Biasakan membaca label pada kemasan pangan dan syukuri, nikmati ya. Ini untuk pedoman gizi seimbang nanti akan disampaikan lagi secara lebih mendalam oleh narasumber teman saya, Mbak Eno. Kemudian yang kedua ini suplemen tambah darah. Teman-teman remaja putri, SMP, SMA pasti saat ini sudah pernah menerima tablet tambah darah yang dibagikan oleh petugas puskesmas ya. Jadi 1 tablet per minggu sepanjang tahun, selama seminggu ya, seminggu. Kemudian didistribusikan melalui sekolah di institusi pendidikan. Sebaiknya sih ada hari minum tablet tambah darah bersama di setiap minggunya. Ya. Kemudian sasaran lain dari pemberian tablet tambah darah ini adalah ibu hamil dan pekerja perempuan. Ini nanti akan lebih dalam disampaikan oleh narasumber Ibu Novi. Fortifikasi pangan tadi sudah disampaikan, menambahkan 1 atau lebih zat gizi ke dalam pangan. Ini contoh-contohnya saja ya. Jadi tepung terigu itu bisa penambahannya, kemudian di garam ini penambahannya yodium ya, bukan Fe. Kemudian di susu itu biasanya yang ditambahkan adalah kalsium, baik susu bubuk maupun susu segar. Kemudian ini terakhir, komunikasi, informasi, dan edukasi bisa melalui kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan, baik pelatihan untuk tenaga kesehatan, pelatihan untuk kader posyandu, pelatihan untuk dokter kecil di sekolah SD atau kader-kader kesehatan di SMP, SMA, kemudian ada pembinaan atau konseling, baik dari siswa itu sendiri yang sudah dilatih tadi, jadi namanya peer ya, peer atau konseling dari siswa untuk siswa. Kemudian ada juga di pekerja perempuan, karena pekerja perempuan ini lebih rentan.
Kemudian ada juga kita bekerja sama dengan lintas sektor, dengan KUA, kemudian orientasi calon pengantin juga dibekali karena calon pengantin ini biasanya remaja juga. Kemudian ada pengembangan media, baik berupa poster, leaflet, siaran radio, dan lain-lain. Yang tujuannya adalah mengedukasi atau meningkatkan pengetahuan masyarakat sasaran tentang anemia gizi besi ini. Saya kira itu panitia yang bisa kami sampaikan. Kemudian peserta webinar, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.